Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, thank you for coming, Mr. Adit. Ya, thank you, Mister. Terima kasih nih Pak Adit sudah datang di Alsen Pod, Alpha Alsen Centauri Podcast. Keren. Oke. Yeah. Mister Topik punten. Ini kenapa ya pakai kacamata hitam? Oh iya, aduh maaf Pak Adit. Maaf sekali Pak Adit. Bukan karena saya sedang sakit mata, tapi karena silau Pak. Oh, kenapa tuh silaunya? Silau Mister? melihat Bapak. Karena Bapak adalah lelaki cahaya. Masya Allah. Cahaya yang terpancar menyilaukan mata saya. Keren, Mister. Aduh, maaf ya Pak. Cocok, Ini baru Mister. awal sudah gimmick gini nih Pak. Waduh, saya buka Pak ya. Izin Siap, buka ya. siap, Dan Mister. saya izin memakai kacamata Wah. asli saya. Minus. Yeah. Cocok Oke. Mister pakai yang hitam, yang putih. Ah, terima kasih Pak Adit. Pak Adit apa kabar? Alhamdulillah, Mister. Alhamdulillah. Mister, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak, sehat. Dan kita jumpa lagi Pak, tapi di spesial momen nih Pak. Momen spesial ini di acara Alsen Podcast. Alsen Pod. Ini adalah studio mini dari Alpha Centauri yang biasa digunakan untuk podcast. Jadi terima kasih Pak Adit sudah datang menjadi tamu di Alsen Podcast. Masya Allah. Terima kasih, Oke. Mister, atas undangannya. Sama-sama Pak. Nah Pak Adit, kenapa Bapak diundang ke Alsen Podcast? Karena saya ingin menginterogasi Pak Adit. Masya Allah. Kayak saya tersangka ya, Mister. Tersangka ya. Nah, di awal sempat saya singgung tadi ya, saya silau Pak melihat buku ini, Lelaki Cahaya. Betulkah? Pertama Pak, saya akan interogasi Pak Adit, betulkah ini karya Anda? Gimana Pak Adit terkait buku Lelaki Cahaya? Iya, Mister, izin menjawab, Mister. Silakan. Baik, betul sekali, Mister. Jadi buku Lelaki Cahaya ini merupakan buku karya kedua saya. Alhamdulillah. Jadi buku pertama saya terbit tahun 2018. Judulnya Puisi dan Intuisi. Puisi dan Intuisi. Oke, Itu buku baru pertama. baru di tahun 2022 akhir, bulan Desember tepatnya, Lelaki Cahaya terbit, Mister. Lelaki Cahaya terbit. Apakah ini sudah dijual di toko buku offline atau online? Sudah tersedia? Oke, Mister. Mungkin untuk proses marketing buku saya, dari buku pertama saya lebih senang menulis sendiri, menjual sendiri, mempromosikan sendiri. Wow. Jadi serba mandiri, itulah karakter mandirinya, Mister. Alsen banget ya. Alsen banget, Mister. Luar biasa. Lebih terasa kepuasannya, Mister. Oh. Sempat ada beberapa Oke. toko buku yang menawari untuk misalnya buku saya dipajang, namun Iya. setelah dipertimbangkan, lebih baik saya mandiri saja. Oke, wah Pak Adit luar biasa nih, serba sendiri atau mandiri Pak ya. Dan seingat saya itu adalah salah satu karakter dari SMA Alpha Centauri ya Pak. Masya Allah, keren. Oh, ngomong-ngomong soal karakter Alsen Pak, saya dapat bocoran nih. Katanya yang menulis lirik lagu 7 karakter Alsen itu Pak Adit. Masya Allah. Coba saya mau tabayun Pak, betul atau itu hoax Pak? Gimana Pak? Oke, alhamdulillah, Mister, ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi alhamdulillah betul, lagu 7 karakter itu saya ciptakan liriknya. Jadi waktu itu prosesnya cukup singkat ya sebetulnya untuk penyusunan lirik. Jadi kan mungkin karena saya tidak asing dengan bait-bait pada puisi, nah saya tuangkan lirik itu untuk dijadikan menjadi sebuah lagu. Wow. Waktu itu saya kolaborasi dengan salah satu musisi Iya. bernama Pak Saiful Husni. Pak Saiful Husni. Pak Saiful Husni, betul. Jadi secara vokal dan musik beliau yang menggarapnya, saya secara lirik. Pak Saiful Husni anggota Soneta Band Haji Roma Betul, Irama. Haji Roma Irama. Itu kan guru seni musik Alsen tahun lalu ya. Betul, Mister. Iya, Keren ya. oke, Mungkin oke. sahabat kita ya, Mister, ya. Saya merasa bangga Pak ketika mendengar lagu tersebut dan liriknya itu dalam banget. Masya Allah. Ini buat milenial, Gen Z, Gen Alpha itu cocok banget Pak, relate banget Pak. Alhamdulillah, Mister. Karena liriknya itu awalnya gimana Pak? Saya lupa ingat. Meniti hari hari tuk meraih mimpi, merajut asa tuk menggapai cita, berbekal 7 karakter, aku bisa seperti cahaya bintang, aku berbinar. Wah, luar biasa. Oke, Pak Adit, ini saya kepo nih. Proses kreatif ya untuk menulis lirik 7 karakter Alsen itu berapa lama, Pak? Waktu itu sekitar 10 menit, Mister. 10 menit. Guys, 10 menit bikin lirik lagu. Ini Pak Adit
muridnya Bang Haji Roma. Wah, luar biasa. Karena sudah terbiasa untuk membuat puisi mungkin ya. Insya Allah Mister. Oh, Jadi sudah Masya tidak Allah. asing Oke, untuk oke. memadatkan bait-bait, Mhm, kemudian mhm. menyesuaikan dengan maksud dan tujuan. Iya. Apa latar belakang lagu tersebut dibuat gitu, Oh, Mister. oke. Nah, Pak Adit, kita kembali ke buku, Pak. Siap, Mister. Oke. Kenapa buku puisi, Pak? Kenapa bukan tentang politik, sosial? Kenapa harus puisi, Pak? Oke, Mister. Kebetulan kan saya kuliah di jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia, Mister ya. Oke. Kemudian saya juga mengampu di mata pelajaran Bahasa Indonesia, Mhm, mhm. sehingga puisi ini menjadi hal yang sangat lekat dengan saya ya. Oke. Memang kalau bisa diibaratkan saya punya sebuah Carmina, Mister. Carmina. Carmina Waduh. jenis pantun Apa tuh? lama ya, yang singkat, yang ada 2 baris. Pantun lama yang singkat namanya Carmina. Carmina yang hanya 2 Oke. baris ya, seperti ini. Kalau saya tuangkan menjadi sebuah Carmina. Dulu besi, kini bata. Dulu benci, kini cinta. Oh, so sweet. Anak-anak bakal suka banget sih, Pak. Dulu besi, Besi, kini bata. kini bata. Dulu benci, kini cinta. Betul. Oke, itu Carmina namanya. Itu Carmina namanya. Betul. Oke, saya jadi pengen buat, tapi nanti aja, Pak ya. Siap, Mister. Dulu, mungkin sekarang aja, Pak ya. Dulu kopi, sekarang bata. Apa tuh? Dulu benci, sekarang cinta. Keren. Gitu bukan, Pak? Cocok, Carmina. cocok, Oh, Mister, cocok, Pak ya. Mister. Bata lagi, Pak. Ya, Pak, warna baju kita Wah, merah cocok. bata. Udah. Ya, udah. Oke, Pak Adit. Nah, Pak Adit, yang pertama sebelum kita bedah buku nih sebentar tentang Lelaki Cahaya ini, puisi itu apa sih, Pak? Puisi ya. Oke, Mhm. baik, Mister. Berbicara terkait definisi puisi sebetulnya Mhm. sangat luas ya. Sangat luas. Ya? Setiap orang memiliki definisi tersendiri. Mungkin di sini yang saya akan ambil ialah benang merahnya atau inti-intinya. Mhm, mhm, Berdasarkan sejumlah definisi dari para ahli atau para sastrawan, mhm. secara umum saya definisikan seperti ini. Puisi merupakan jenis dari karya sastra Mhm. yang berbentuk gubahan atau karangan ya, Oke. dalam bentuk bait-bait yang berisi perasaan atau luapan seseorang. Oh, oke. Dan dalamnya itu ada struktur fisik dan struktur batinnya. Jadi menulis puisi itu tidak bisa sekedar asal-asalan. Jadi ada hal-hal yang memang harus dipahami supaya memang Oke. bisa ideal puisinya, Mister. Ada aturannya, Pak. Ada, Mister. Oke. Betul. Wah, ternyata tidak bisa sembarangan membuat puisi ya. Meskipun itu ungkapan perasaan, ungkapan batin. Ungkapan batin. Berarti ada orang yang emosional berteriak, kata-kata yang keluar lantas ditulis di kertas atau diketik di komputer itu tidak serta-merta disebut puisi, Pak. Tidak serta-merta. Jadi memang ada ciri-cirinya. Oke. Nah, ciri-cirinya secara umum puisi itu yang pertama Mhm, mhm. ada estetika. 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 Oke. Nah, estetika ini berkenaan dengan penggunaan diksinya. Kan Penggunaan diksi. puisi diksi pada puisi itu kan khusus ya. Jadi artinya tidak atau menjadi pembeda dengan bahasa komunikasi sehari-hari. Oke. Contohnya kan kalau misalnya kita berkomunikasi ya format atau misalnya ada SPOK-nya. Nah, dalam puisi itu ada estetikanya. Bahkan ada beberapa kata yang memang dihilangkan, dipenggal, penggunaan konjungsinya dihilangkan. Jadi kita juga bisa mencari padanan kata yang memang berkaitan dengan bahasa kias atau majas, sehingga Majas, ini oke. jelas-jelas memang berbeda dengan bahasa sehari-hari kita. Kemudian ciri yang kedua, puisi itu bersifat ekspresif, artinya meluapkan perasaan kita, Iya. menggambarkan perasaan kita. Yang kedua itu. Yang ketiga, berisi unsur kepadatan. Kepadatan. Jadi bahasa puisi itu harus padat. Jadi kan kalau dalam bahasa formal sehari-hari mungkin Iya, atau dalam konteks kita mengajar kan Iya. harus SPOK-nya jelas ya. Betul. Mana subjeknya, predikatnya. Nah, kalau dalam puisi itu ada beberapa hal yang memang bisa kita pangkas. Artinya dipadatkan. Kalau diringkas gitu. diringkas, disingkat. betul, Iya, Mister. iya. Kalau mungkin Mister atau para pembaca ada yang pernah baca puisi saya, Iya. itu insya Allah sudah dipadatkan. Oh, iya. Dipadatkan. Nah, kemudian ciri yang keempat ialah yang berkenaan dengan teks monolog. Teks monolog. Artinya puisi itu bersifat monolog, artinya hanya satu arah.
Jarang sekali puisi di Indonesia yang memang bersifat dialog. Artinya ada dua percakapan ya. Nah, kalau dalam puisi Indonesia saat ini secara umum dan yang paling dominan itu berbentuk monolog. Karena tadi ungkapan perasaan dari si pembuatnya. Betul. Karena kalau dialog mungkin jadi teks drama ya. Betul. Wah, ini menarik Pak Adit. Boleh Pak saya buka bukunya? Silakan, Nah, dari halaman daftar isi dulu deh. Ini saya lihat ada banyak puisi nih Pak, tapi nggak ada nomornya. Kira-kira jumlah puisinya ada berapa Pak? Jumlah puisi di buku kedua saya ini ada, seingat saya 64, Mister. 64 puisi. Okay. Wah, luar biasa nih. Saya langsung tertarik Pak Adit terhadap satu judul. Teman-teman, ini ada satu judul karena saya suka kopi. Ini ada Secangkir Kopi. Masya Allah. Nah, Pak Adit, singkat saja coba jawabnya. Kenapa Bapak membuat puisi Secangkir Kopi, Pak? Oke, Mister. Jadi terkait sejarah puisi itu ditulis ya, memang semua puisi yang saya tulis itu berdasarkan pengalaman, berdasarkan kenyataan gitu ya. Kenyataan yang dihadapi, yang dialami Pak Adit sendiri ya. Betul, Mister. Saya mungkin bisa dibilang akan sangat sulit menuangkan perasaan menjadi sebuah puisi apabila saya tidak terlebih dahulu menuangkannya. Bisa saja saya ya menulis aja mengarang biasa, tapi feel-nya akan kurang. Nah, justru kalau saya yang misalnya mengalami sendiri itu akan lebih terasa beda dan ada poetic power-nya, ada kekuatan puitisnya gitu. Karena sesuatu yang kita alami sendiri itu berbeda dari kata orang lain. Asli, jadi Mister. kita harus mengalaminya gitu. Betul, idealnya seperti itu. Saya paham sekarang kenapa puisi-puisi itu banyak yang romantis. Karena mungkin pengalaman si penulisnya atau penyairnya jatuh cinta atau disakiti ya Pak. Betul, luar biasa Pak Adit. Cocok, Mister. Barusan Secangkir Kopi dan ada lagi di sini itu ada Lebat-lebat rimba. Boleh Pak saya menginterpretasikan, sepertinya Pak Adit saat menulis puisi ini setelah dari hutan atau camping gitu Pak. Gimana Pak? Lebat-lebat rimba. Oke, Mister. Ya, lebat-lebat rimba itu merupakan sebuah representasi ya, sebuah gambaran terkait bahwa kita itu memang dalam kehidupan bisa kita asosiasikan seperti rimba, lebat-lebat rimba. Jadi kan kehidupan ini padat ya. Iya. Kalau ya memang padat itu bukan hanya seperti di rimba, tapi juga kehidupan juga banyak. Ada perkampungan, pedesaan. Jadi kita itu dalam kondisi dunia yang memang padat gitu. Nah, sehingga kalau diasosiasikan bisa tercermin lewat puisi tersebut. Lebat-lebat rimba, betul, Secangkir Kopi, dan ada satu lagi di sini Turnolov, Pak. Boleh saya buka Turnolov ya Pak? Silakan, Mister. Halaman 12. Ini yang menarik mata saya, Turnolov, selain Secangkir Kopi dan Lebat-lebat rimba. Halaman 12 Turnolov. Dan pemirsa, singkat ternyata. Puisinya cuma namanya tuh apa? Larik ya, 2 larik. Larik, betul. 2 larik. 2 baris saja. Ini ditulis di Cihampelas. Betul, Mister. 16 September 2018. Sebelum ke puisinya, Pak. Judulnya kenapa Turnolov? Apa Turnolov itu? Baik, terima kasih, Mister. Jadi judul tersebut ya merupakan gabungan dari 2 kata. Turno ya, nocturno. Nocturno. Bukan nama orang, Turno tuh ya. Turno Joyo ya. Turno Joyo. Jalan. Iya, Mister. Jadi Turno itu diambil dari penggalan sebuah kata nocturno ya, artinya kan malam ya. Kemudian Turno love itu kan cinta ya. Jadi kalau digabungkan cinta yang memang bersemi di malam hari, Mister. Cinta yang bersemi di malam hari. Betul. Oke. Perasaan Pak Adit kalau boleh saya tebak saat itu sedang berbunga-bunga pasti. Betul sekali, Mister. Nah, Pak Adit, sebentar. Saya barusan spontan menyebut kata berbunga-bunga. Apakah perkataan saya sudah layak disebut puisi, Pak? Cocok. Itu cocok, bisa ya? menjadi salah satu diksi pada larik puisi, Mister. Berbunga-bunga. Berbunga-bunga. Bukan berarti katanya itu melahirkan atau mekar bunga, bukan ya? Bukan. Wah, Jadi menarik, mungkin ini bisa dikaitkan dengan metaforanya, Mister. Metafora itu kalau tidak salah perumpamaan ya? Perumpamaan secara langsung. Secara langsung. Betul. Pak Adit, saya punya request. Siap, Mister. Boleh nggak Pak? Bacakan Turnolov ini, Pak. Masya Allah. Oke, Pak. Silakan, Pak. Dan Siap, Secangkir Mister. Kopi.
Silakan Pak. Iya, iya Mister. Baik ya. Jadi mungkin di sini juga saya akan sharingnya Mister terkait bagaimana teknik untuk kita membaca sebuah puisi. Nah Iya. ini audiens kita perlu tahu itu Pak. Anak-anak sekolah mungkin taunya puisi itu dibaca biasa mungkin Pak ya. Padahal ada banyak teknik Ada membacanya. banyak teknik, betul Mister. Sharing Pak Adit, coba kita tidak sabar nih. Silakan Pak. Baik Mister, mungkin dari sejarah puisi Turnolov ini saya tulis ya Mister. Waktu itu kan saya baru menikah itu 18 Mister. 18 Sengaja ya, tanggal cantik hari Sabtu itu Mister Hari waktu Sabtu, itu ya. iya. Itu kan beda sebulan Mister. Ini kan September ya, Iya. Agustus September. Agustus September. Oh. Iya, jadi jaraknya ini masih mungkin suasana pernikahan lah waktu itu dengan istri saya. Oh, iya. Dan baru ulang tahun pernikahan dong, wedding anniversary-nya di bulan ini ya. Bulan kemarin, Agustus. Selamat Pak Adit. Terima kasih Mister. Doa yang sama untuk Mister. Thank you, terima kasih Bapak. Aduh Mister. Iya, jadi waktu itu setelah mungkin 1 bulanan saya menikah dengan istri, waktu itu jalan-jalan ke sebuah tempat ya, makan di sana. Tiba-tiba saya melihat sebuah bulan yang memang sangat cantik waktu itu ya, bulan. Jadi view-nya itu Masya Allah, ini momen puitisnya hadir itu Mister. Ditambah dengan ya istri saya, kekasih halal misalnya. Kekasih halal, bulan yang indah, cantik dan kekasih halal. Asli. Jadilah Mister. puisi gitu ya. Asli Mister itu. Luar Jadi biasa. ya momen inspirasinya dapat lah itu ya, momen puitisnya. Jadi saya tuangkan ke dalam puisi yang memang bisa dibilang sangat padat. Di balik kepadatan ini ya maknanya yang mendalam gitu ya. Jadi puisi itu tidak hanya dilihat dari ini mah cuman 2 lirik, tapi tidak bisa seperti itu. Padahal dari 2 lirik itu bisa menimbulkan tafsiran yang beragam. Nah itu. Takutnya multitafsir gitu Asli, Pak ya. multitafsir. Nah, menurut Pak Adit bagaimana cara membacakan puisi Turnolov tersebut? Oke, Mister. Secara secara puebi, secara baik dan benar mungkin ya. Siap, Idealnya siap. seperti apa sih Pak membaca puisi? Silakan Pak. Siap Mister, terima kasih. Jadi idealnya sebelum kita membacakan sebuah puisi, kita harus bisa memahami temanya tentang apa. Ini kan berarti kalau Turnolov tadi berkenaan dengan perasaan cinta ya Mister ya. Yang kedua, kita juga harus memahami bagaimana kondisi atau suasana yang tergambar dalam puisi ini. Jangan sampai kita misalnya membacakan puisinya berapi-api atau mungkin bahagia, padahal suasana puisi ini sedih. Kan nggak berkorelasi, nggak nyambung gitu. Jadi kita harus sesuai. Nah kalau ini kan mungkin cocoknya sedang berbunga-bunga Mister ya, sedang gembira-gembiranya, bahagianya Mister ya, sehingga ya kita harus menyesuaikan dalam rangka pembacaannya. Mungkin kurang lebih seperti ini Mister ya. Aduh ini guys, langsung ditodong nih sama Mister. Kita simak ya. Nih saya Turnolov. Sang Dewi Malam belah, jatuh di pelupuk netramu kasih. Ciamplas 16 September 2018. Wow. Singkat, padat, yang tadi Pak Adit bilang padat ya, tapi tetap estetik ya. Asli Mister. Luar biasa. Tepuk tangan dong guys. Masya Allah, terima kasih Wow, Mister. Alsen Podcast luar biasa nih. Nah guys, jadi kalau mau tahu cara membaca puisi, nanti bisa konsultasi ke Pak Adit ya. Siap Adit, Mister. Pak Adit punya kanal atau informasi apa nih agar audiens bisa menjangkau Bapak, bisa melihat karya-karya Bapak tuh harus bagaimana ya Pak? Menghubungi siapa atau apa? Baik, terima kasih Mister ya. Mungkin untuk yang pertama bisa langsung kalau memang di sekitar SMA Alsen ya Mister ya, bisa langsung bertemu, bisa langsung konsultasi lah. Saya sangat senang dan bahkan tidak pernah menolak kalau misalnya ada yang ingin konsultasi. Kemarin terakhir di hari Rabu kemarin ada salah satu siswa kelas 12, Pak, punten saya ingin ikut lomba baca puisi katanya. Bapak boleh jadi mentor saya? Silakan, dengan senang hati. Jadi waktu itu sering aja saya kasih PR. Ini tekniknya, silakan pelajari dulu. Silakan praktikan, kirimkan videonya ke Bapak. Nanti Bapak akan kasih feedback. Ya, seperti itu, Mister. Jadi mungkin pertama bisa langsung saat bertemu di SMA Alsen. Yang kedua mungkin bisa chat
melalui japri kepada saya di WhatsApp. Di WhatsApp. Di WhatsApp. Ini bagi siswa Alsen ya yang tahu WhatsApp Pak Adit. Nanti akan di-share ya WhatsApp Pak Adit. Di-share, ya. Barangkali Pak Adit punya kanal YouTube atau Kanal YouTube insya Allah ada Mister Ada, ya. Kanal YouTube-nya bernama Puisi Aditya Nugraha. Puisi Aditya Nugraha. ADYTIA Nugraha. ADY ya. Aditya Nugraha. Hati-hati guys spellingnya. Itu. Aditya Aditya gitu Pak ya. Cocok Mister. Oke. Puisi Aditya Nugraha. Betul Mister. Kanal YouTube-nya itu. Betul Mister. Kalau untuk Instagram Pak, Instagramnya insya Allah tersedia di akun @nugraha_aditya. @nugraha Aditya. Iya, Adityanya sama ADYTIA spellingnya. Terima kasih Pak Adit. 86 Mister. Nanti audiens yang mau menjangkau Pak Adit atau Oh, ada lagi satu follow. lagi iya, Mister. satu lagi Di apa? Blogspot ada. Jadi Oh, Blogspot barangkali ada. kalau belum sempat memiliki buku saya, saya ada blog tapi memang sudah lama tidak diupdate karena kesibukan Mister ya. Oke. Sehingga kalau mau bisa mengakses saja di laman adityanugraha.blogspot.com. Oke, adityanugraha.blogspot.com. Betul. Wow. Terima kasih Pak Adit, lengkap sekali ini informasinya. Siap, Mister. Mudah-mudahan nanti para siswa SMA Alpha Centauri khususnya dan adik-adik kelasnya di SMP Alpha Centauri akan lebih tertarik Amin. mempelajari puisi atau karya sastra Indonesia lainnya. Amin, Pak ya. amin, amin, Mister. Siap Pak Adit. Keren, Mister. Nah Pak Adit, satu penasaran saya lagi. Tadi kan Pak Adit sudah membaca puisi nih. Tolong sekarang rate saya dong. Cara Masya baca Allah, puisi saya ya. gimana nih? Keren. Wah, ahlinya bahasa Inggris mah tuh. Jangan ditanya. Tapi saya bukan jurusan sastra Inggris, jadi masih kurang familiar dengan sastra gimana gitu Pak ya. Tapi saya suka nonton pertunjukan, Masya Allah. musik, drama gitu ya. Keren, keren. Boleh nggak Pak? Saya mau membaca secangkir kopi. Ini Nah. kan brand ambassador kopi kita. Ambasador. Oke. Nah, halaman 23 ini ada puisi Secangkir Kopi karya Pak Aditya. Dibuat di Bandung 2 Juni 2019. Asli, Mister. Oke, saya bacakan ya Pak ya. Siap. Ini kira-kira tadi tipsnya. Saya harus memahami dulu mood atau emosi puisi ini ya. Betul, suasananya. Suasananya. Ini kira-kira sedang happy, sedih, mengaduk kopi, kira-kira netral mungkin Pak. Netral. Oke, netral ya. Tapi saya mau bawa ke suasana senang aja Pak. Asli, boleh, Mister. Karena saya senang kopi. 1, 2, 3. Secangkir kopi. Saat mengaduk secangkir kopi, dirimu paham cara memperbaiki hidup. Hitam adalah nama, bukan hidup. Nah, gimana Pak Adit? Betul gak Pak Adit? Cocok. Waduh. Pak Bro ya. Tapi ini ada yang menggelitik saya Pak. Iya. Saat mengaduk secangkir kopi, dirimu paham cara memperbaiki hidup. Maksudnya apa Pak? Oke. Mungkin terkait ini kan setiap orang punya takarannya masing-masing, Mister ya. Oke. Ketika saya misalnya membuat kopi ya dalam sebuah cangkir, saya biasanya agak pelan-pelan Mengaduknya itu. betul. Coba dulu. Iya. Oh, belum merata, Mister. Aduk lagi. Berarti kan sedang memperbaiki hidup ya. Oh iya. Analoginya gitu, Mister ya. Betul. Saat kita misalnya dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, Aha. sedang insecure, Aha. sedang dalam kondisi sedih misalnya ya. Mhm. Kira-kira apa nih yang harus kita perbaiki? Ya salah satu jalannya ialah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pun analoginya saat mengaduk kopi. Iya. Jadi kalau kopi kita misalnya Mister sukanya black coffee ya, Mhm, misalnya mhm. tanpa gula Tanpa misalnya, gula, atau misalnya iya. ya diaduk dulu, Mhm. cobain. Oh, ini masih terasa pahit karena Pahit. memang belum merata misalnya. Iya. Itu kan ketika diaduk yang kedua kalinya itu sedang memperbaiki hidup supaya lebih terasa analoginya, Mister. Dalam banget ya. Oh gitu. Filosofis ya dan religius juga nih puisi. Masya sebetulnya. Allah, keren. Dan di bait berikutnya Pak, Iya, hitam adalah nama, bukan hidup. betul, Mister. Itu maksudnya bagaimana? Hitam adalah nama. Kan Nama. hitam Bukannya itu warna ya Pak, hitam. nama. Oh, nama ya. Ini kan seperti ini. Memang masuk ke warna juga, tapi Betul. saya rujuknya kepada nama. Kan ada Nama. hijau, merah, Oh. kuning. Itu kan nama juga, Mister. Identitas. Betul, di Oke. samping wujud aslinya, Mhm, fisiknya, mhm, Mister ya. mhm. Nah, jadi hidup adalah nama, Mister ya. Bukan hitam adalah nama, bukan hidup. Kalau hidup yang hitam itu kan
konotasinya lebih ke bahwa kita itu punya masa depan yang suram, punya masa lalu yang suram. Jadi tidak ada kesempatan untuk kita memperbaiki diri atau kehidupan, Mister. Betul. Jadi sebetulnya saat seseorang meminum kopi hitam itu bukan berarti misalnya punya masa lalu atau masa depan yang kelam, tidak. Itu hanya sebuah nama, bukan hidup, ya. Oh, gitu. Iya. Jadi ini mengajarkan atau ada pesan yang tersirat optimisme, Pak. Asli, Mister. Luar biasa, ini canggih banget kata-kata Pak Adit nih. Saya jadi ingin belajar bagaimana cara membangun kata-kata, Pak. Membangun kata-kata ya, Mister. Karena saya kadang suka, kalau dulu ya Pak, ketika saya coba melihat lagi halaman puisinya, di sini ada yang relate dengan pengalaman saya juga. Oh gitu? Pak. Yang mana, Mister? Kasmaran, Pak. Masya Allah. Kasmaran ini, guys, audiens nih, di puisi Kasmaran, kata yang dipakai hanya satu kata, yaitu apa, Pak Adit? Gila. Lagi tapi diulang-ulang. Tapi diulang-ulang. Lagi. Sebetulnya satu kata lagi, tapi karena diulang-ulang, secara bunyi kan jadi berubah katanya ya. Lagi. Jadi ada lagi dan gila. Oke. Jadi lagi yang memang gila sesuai dengan kasmaran kan, ketika seorang kasmaran misalnya, aduh saya teh senang nih dengan istri saya, semakin jauh cinta lah. Jadi gila itu, semakin gila. Apapun yang dia inginkan selama itu positif akan saya penuhi. Saya selaku kepala keluarga akan memandu dia, akan memberikan dia yang terbaik. Apapun yang dia minta akan saya berikan. Jadi kan bisa dibilang lagi gitu. Oh, luar biasa. Permainan kata sebetulnya. Permainan kata, Mas Bro. Gila ini. Gila ini asli. Karena betul Pak Adit, kenapa saya tadi bilang relate dengan pengalaman. Ketika saya kasmaran, saya seperti orang gila, Pak. Masya Allah. Seperti apa tuh gilanya, Mister? Jadi dulu saat ta'aruf itu, Masya Allah, saya ingin segera menikahi calon saya saat itu, Pak. Keren. Yang istri saya sekarang. Oke. Tanpa ada pacaran ya, Mister ya? Ta'aruf cuma beberapa bulan saja. Masya Allah, keren ya. Alhamdulillah. Cocok nih guys. Jadi langsung menikah, tidak pacaran. Nah, Pak Adit, saya jadi teringat saat di bawah itu ada spanduk ya. Betul. Aku kuat tanpa pacaran. Betul. Nah, kita hubungkan ke puisi, Pak. Oke. Bukankah saat dua insan jatuh cinta, saling jatuh cinta, mereka menjalin kasih dalam bingkai yang namanya pacaran, Pak. Nah, menurut Pak Adit bagaimana itu? Baik, terima kasih Mister ya. Jadi ini tergantung dari kacamata yang kita gunakan ya. Kalau kacamatanya misalnya berbasis Islam kan, dalam Islam tidak ada istilah yang namanya pacaran. Ketika seseorang itu memang jatuh cinta, itu merupakan hal yang wajar ke lawan jenisnya. Manusiawi banget. Cuman bagaimana caranya kita untuk mengelola perasaannya. Oke, jangan sampai kita mentang-mentang suka ke dia, kemudian dia pun memberikan respon yang sama. Ayo kita jalan, pegangan tangan dan sebagainya. Nah itu yang keliru, karena dalam Islam tidak ada istilah pacaran. Kalau memang betul-betul punya perasaan dan niat yang baik, datang ke orang tuanya, menikah. Tapi kan Pak, anak-anak kita masih remaja. Nah itu betul. Tuh, bagaimana Pak? Langsung menikah. Oke, Mister. Pernikahan dini. Nah inilah yang salah satu dari tim keisuan sering mengedukasi ya. Jadi memang sekarang mah saat di SMA tujuan utama kalian ialah belajar dulu. Ketika hal-hal yang memang berjalan, misalnya ada yang berkenaan dengan perasaan, coba simpan dulu saja ya. Karena soal jodoh itu pasti akan ada waktunya. Kalau memang sudah jodoh, insya Allah nanti kalian akan kembali bersama dalam ikatan yang halal. Masya Allah, udah puitis lagi kata-katanya. Kalau jodoh pasti akan bersama dalam ikatan yang halal. Jadi ingat lagu Wali ya Pak. Yang mana tuh Mister? Kekasih halal. Sepertinya sudah dapat sertifikasi MUI Pak. Sudah halal ya Pak. Cocok Mister. KUA atau MUI Pak. Langsung. Nah guys, jadi jangan pacaran. Pak, dari puisi ke pacaran. Nah sekarang saya penasaran Pak, pacaran kan tadi nggak boleh Pak ya. Tapi saat orang berpacaran atau saat sedang jatuh cinta aja Pak ya, biasanya tuh suka tiba-tiba ada aja hal kreatif yang romantis dan bisa menulis puisi Pak. Nah pertanyaannya adalah,
apakah setiap orang itu memang bisa menulis puisi atau membuat puisi, Pak? Bagaimana, Pak? Oke, Mister. Baik ya. Ini merupakan suatu pertanyaan yang kadang-kadang orang itu pesimis atau skeptis duluan ya, karena padahal saya mah udah nggak bisa menulis puisi. Padahal saat seseorang menuangkan perasaan, luapan emosi ke dalam sebuah tulisan atau diary misalnya, itu sebetulnya sudah menjadi cikal bakal untuk menulis puisi. Nah, itu sebetulnya dari diary juga sudah bisa. Misalnya, Dear Diary, hari ini aku ketemu dengan seseorang. Dia tampak bersinar seperti bulan di malam ini. Seperti kan tuh penggunaan majas ya, misalnya majas simile ya. Nah, itu simile betul. Nah, itu kalau memang diteruskan dan kita rujuk ke beberapa sumber, itu bisa sah menjadi sebuah puisi. Kalau hanya sebatas tulisan saja, itu belum ideal, karena puisi ada beberapa ciri utama. Yang pertama ada judulnya, ada struktur fisiknya yang meliputi bait, kemudian penggunaan majas atau diksi, kata konkret, kemudian dikaitkan juga dengan unsur batinnya, ada amanatnya, ada suasananya. Tapi ini mah di luar yang tadi ya, tapi intinya setiap orang itu sangat bisa menulis puisi. Setiap orang sangat bisa menulis puisi. Betul. Nah, tapi ada perbedaannya. Kalau sekadar untuk menulis puisi semua orang bisa. Tapi kalau misalnya orang ingin puisinya dimuat di media massa, dapat lomba, juara lomba, itu ada trik lagi yang memang harus diperhatikan seperti itu. Jadi gitu, harus belajar lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Deep learning. Asli, Mister. Wah, menarik sekali nih. Oke, Pak Adit. Ngomong-ngomong, puisi-puisi Pak Adit ini sudah dipublikasi di mana saja, Pak? Oke, Mister, terima kasih. Jadi puisi saya ini sudah dipublikasikan di beberapa media massa. Yang pertama di majalah Paku Basa terbitan Balai Bahasa Jawa Barat. Paku Basa terbitan Balai Bahasa Jawa Barat ada di tahun 2017 sama 2019. Kemudian sempat dimuat di Koran Pikiran Rakyat edisi 20 Oktober 2020 waktu itu. Sempat dimuat juga di media salah satu koran online itu. Ada beberapa koran online dan juga beberapa web online yang memang publish beberapa karya puisi yang memang terpilih. Karya yang terpilih itu akan dipublikasikan dan juga mendapat fee bagi si penulisnya. Jadi ada penghargaannya ya, ada Pak? Penghargaannya, alhamdulillah, Mister. Nah, kalau dilihat Pak, dari kata-katanya di tiap larik ini unik-unik, Pak. Apanya, Mister? Kata-katanya kayak apa ya? Istilahnya tuh kalau dalam bahasa Inggris rhyming. Berima. Berima. Oke. Dan di sini ketika saya baca di balik buku ini, salah satu ciri puisi efonik. Bisa dielaborate, Pak? Efonik itu apa sih, Pak? Puisi efonik itu? Oke, Mister. Ya, baik, secara umum puisi efonik itu puisi yang bahasanya mengalir gitu ya. Bahasanya mengalir. Artinya memang kalau misalnya Mister sudah baca semua puisi saya di buku ini, jadi temanya itu beragam, bukan hanya tema-tema yang religius, yang sifatnya kasmaran atau yang mungkin yang sedih, enggak. Bahkan ketika saya mengantre beli martabak, saya di Serabot antreannya ada dalam puisi ini. Ada. Ada. Namanya apa? Judulnya apa, Pak? Martabak KZL. Martabak KZS. Saya tebak dulu, Pak. Kesel. Betul sekali. Kesel deh. Betul. Kemudian ada. Mister, ada salah satu puisi saya yang memang diambil waktu itu saat saya melihat kabel-kabel yang memang sangat berseliweran, nggak rapih. Jadi semrawut, Pak. Waktu itu di Kota Bandung, Pak. Di Kota Bandung belum, Mister. Jadi waktu itu saya lihat saja langsung ada momen puitis. Langsung saya tulis. Kemudian saat saya sedang, waktu itu anak saya masih bayi ya. Jadi kan kalau bayi kan polanya ya, kalau malam bangun siang tidur, Mister. Jadi waktu itu saya sambil begadang, bayi sambil nangis tuh ya anak saya. Jadi dapat lagi puisi. Jadi puisi yang ada di buku saya itu bukan hanya ke tema-tema yang fundamental, tapi juga ada tema-tema yang memang jarang sekali para penulis itu menulisnya gitu. Jadi mengalir saja. Semua bentuk aktivitas saya potret lewat bahasa, lewat puisi. Semua aktivitas dipotret dan itulah sebetulnya momen inspirasinya. Betul, Mister. Jadi inspirasi bisa datang dari setiap momen sebetulnya. Betul, Mister. Luar biasa, Pak Adit. Ini ada, Pak, betul. Nih,
Ada martabak KZL. Saya kira ini KZL ini merek dagang martabak. Kan ada martabak Bangka. Betul, Ini betul. martabak KZL. Karawang, New Zealand gitu. Gini Pak ya. Saya coba bacakan ya. Siap, Mister. Ujian bisa hadir kapan saja, semaunya, termasuk kala mengantre. Tuk beli martabak, si penjual mendahulukan yang seharusnya diakhirkan. Bersabarlah, hadapilah. Jadi puisi guys, dari martabak, dari ngantre martabak jadi puisi. Apalagi ngantre di ATM. Puisinya sepertinya banyak Pak ya. Cuan. Nah, iya, puisi juga barusan. Cuan. Luar biasa nih. Pak Adit, bukannya saya tidak mau berlama-lama dengan Bapak di sini hari ini, tapi waktu jualah yang memisahkan kita Pak. Ini asli Pak, saya masih penasaran untuk membedah puisi-puisi di buku Lelaki Cahaya ini. Siap, Mister. Tapi Bapak bisa kasih tahu dong ke audiens podcast kita, kira-kira untuk mendapatkan buku ini harus menghubungi siapa dan di mana Pak? Oke, Mister, terima kasih. Jadi untuk para pemirsa podcast Alsen, jadi kalau ada yang berminat untuk membeli buku Lelaki Cahaya, bisa ke front desk SMA Alpha Centauri. Di sana ada Bu Yanti ya, ada Bu Yanti di sana, ataupun bisa ke saya langsung, ke media sosial, ke WhatsApp juga silakan lah. Intinya untuk yang mau langsung insya Allah akan ada tanda tangan khusus. Oh, ada tanda tangan dari penulisnya langsung, dari Pak Adit nih ya. Berfoto boleh Pak nanti? Sangat boleh. Saya boleh. sangat menjalin baik tuh ya, kedekatan dengan para pecinta puisi khususnya, apalagi yang puisi saya. Jadi sangat terbuka untuk sharing apapun itu. Silakan, Mister. Luar biasa nih Pak Adit. Oke, guys, sekali lagi, apabila berminat untuk memiliki buku Puisi Lelaki Cahaya karya Bapak Aditya Nugraha, hubungi Bu Yanti di front desk SMA Alpha Centauri ya Pak. Oke, Mister. Oke. Sebelum menutup Pak, saya mau bikin puisi juga. Oh, keren. Judul puisinya adalah, kalau tadi kan di kasmaran satu kata ya Pak, bisa jadi dua kata, gila gitu ya. Kalau saya cukup satu kata aja. Apa tuh, Mister? A Pak. Apa tuh? A api asmara yang dahulu pernah membara. Keren. Oke, terima kasih Pak Adit. Oke, sama-sama kedatangan Mister. Bapak di studio Alsen Podcast. Keren, jejak Thank you so kalau much. sekarang. Sama-sama Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.